أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada sebuah penggalan cerita tentang masa depan. Sebuah cerita yang indah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Setelah bumi ini hancur, setelah semuanya dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, melewatin sirat yang ada di atas neraka jahanam. Ketika semua manusia yang selamat dari neraka jahanam menuju ke pintu surga, ada seorang lelaki yang datang mendatangi pintu surga. Di tengah jutaan manusia yang sedang berada menanti pintu surga dibuka. Fa'akhudhu bihalaqatil bab. Lalu aku ambil tuh alat pengetuk pintu di pintu surga itu. Yang luasnya pintu surga, lebarnya pintu surga, itu dari Mekah ke Hajar, kira-kira 800 mil. Fa'ati babal jannah. Kemudian aku datang ke pintu surga, kata lelaki tersebut. Diketuk pintu surga itu. Ada suara dari dalam surga mengatakan, Man, siapa di luar sana yang mengetuk? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Beliau yang ngetuk pintu itu. Lalu kata malaikat penjaga surga mengatakan, umirtu anda aftah. Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini kecuali untuk dirimu. Lalu dibukakan pintu surga. Jamaah, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Antum cinta dengan siapa? Ana yakin semua memiliki idola. Baik itu seorang ustadz, guru agama, tokoh, artis, pemain bola. Kita mengidolakan mereka. Padahal yang Allah utus untuk menjadi idola kita itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut beliau pasti masuk surga. Tapi kalau kita ikut seorang ustadz, ikut sebuah kelompok, mengikuti seorang tokoh atau pemain bola atau artis, kira-kira antum masuk surga di belakang artis tersebut? Antum akan berada di belakang pintu surga bersama pemain bola tersebut? Padahal Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian yang beriman. Yang enggak mukmin ya silahkan. Yang beriman telah ada di diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluh dengan Al-Quranul Karim. Di situ ada suri tauladan yang baik. Kalau kamu mau ikutin beliau. Mau cari panutan, mau cari idola, yang kita tahu terus idola ini dibuat, jemaah, agar kita mengikuti idola-idola yang sepertinya akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Tapi tidak semua mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat. Kalau cuma memanjangkan jenggot, hanya penampilan belaka, siapa yang nggak bisa? Tapi tatkala engkau mengikuti Nabi dengan iman, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, engkau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam karena iman dengan Allah dan hari akhir. Gaya tidurnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatnya ikut Nabi alaihi salatu wassalam, zikirnya ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dagangnya di pasar ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu engkau akan selamat, jamaah.
Dijamin. Semuanya mengklaim cinta kepada Allah. Semuanya. Kedatangan antum ke sini juga bukti kalau kita cinta kepada Allah. Kita tinggalkan pekerjaan kita, Ustaz. Kita datang ke rumah Allah walaupun sebagian telat datangnya. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi SAW. Siapa yang diikuti? Nabi SAW, bukan yang lainnya. Ustadz bisa salah, apalagi yang bukan ustadz. Ikuti Nabi SAW. Allah akan cinta kepada kalian. Jadi bukan hanya dengan omongan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua mengaku pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi buktikan kalau engkau memang pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian jadi pengikut Ronaldo. Diikutin gaya hidup Ronaldo. Jadi follower Ronaldo di Instagram. Apa yang dilakukan Ronaldo dia tahu. Apa yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam nggak tahu dia. Nggak pernah dia ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi jamaah, kita mengikutin orang kafir. Yang jelas-jelas Allah haramkan surga buat orang-orang yang mati kafir. Lalu bangga. Setiap hari dapat notifikasi, berita baru. Di Indonesia, tahu yang menjadi pengikut Ayu Ting Ting di Instagram? Itu 27 juta lebih. 27 juta. Apakah mengantarkan kepada surga? Cinta dia mengantarkan kepada surga. Kalau engkau mengikuti Nabi alaihissalatu, totalitas anak ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Orang mau ngomong apa tentang anak ikut Nabi SAW. Yang dijamin masuk surga Nabi. Antum ustaz nggak dijamin masuk surga. Iya betul. Ana nggak akan ikut antum. Guru agama fulan nggak dijamin masuk. Jangan ikut dia. Ikut Nabi alaihissalam. Ketika kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Selesai sudah urusannya. Diampuni dosa-dosa kalian. Ahibati fillah, kita perlu tanya, benarkah kita pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berat kalau ikut Nabi, iya. Nggak santai jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga sampai bengkak kakinya sholat. Kita, ahibati fillah, pada suatu hari datang seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang kapan kiamat terjadi. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Kapan masjid ini akan hancur? PLN akan hilang dari muka bumi? Kapan Jember akan hilang dari peta? Indonesia akan hilang. Dunia akan hancur. Gunung-gunung akan hancur. Mata! Kapan itu terjadi? Nabi tidak menjawab pertanyaannya. Tapi Nabi balik bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa madza a'datta lis-sa'ah?" Apa yang kau siapkan untuk kiamat itu? Ana yakin semua punya persiapan untuk masa pensiun dia. Bahkan nabung, beli villa, beli rumah, bikin usaha. Persiapan kalau aku pensiun nanti di sana. Ini pertanyaannya, apa yang engkau persiapkan untuk hilangnya dunia ini? Ketika tidak ada satu rumah yang bisa dihuni, ketika tidak ada satu tempat untuk bernaung, apa kata orang ini? Nggak banyak ya Rasulullah SAW. Hubballah wa rasulih. Yang aku siapkan, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Lalu apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jamaah rahimakumullah. Jangan sembarangan antum berbagi cinta kepada fulan. Antum akan berkumpul sama dia kelak. Tapi memang antum bisa lihat ketika orang cinta dengan sosok seorang artis, seorang pemain bola, ditunggu kedatangannya dari luar negeri. Ditunggu berdiri dia, ingin bersalaman dengan tuh orang, ingin foto sama tuh orang, ingin berdekatan sama tuh orang. Naam, engkau akan dikumpulkan sama dia kelak pada hari kiamat. Itu janji Nabi SAW. Maka silahkan. Dan kita harus tahu, yang boleh buka pintu surga nanti adalah Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Banyak orang tersesat karena ikut-ikutan. Orang-orang musyrikin ketika diajak oleh Nabi SAW agar meninggalkan jahiliyah mereka, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan dosa, apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kita nih mendapati nenek moyang kita, orang tua kita ya beribadah seperti ini dari dulu, dan kita akan ikut mereka. Diajak kepada Allah, diajak kepada Rasul, dia nggak mau. Dia mau ikutin warisan nenek moyang. Ketahuilah jamaah, Imam Malik dan imam-imam yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, nggak mau kita ini mengikuti mereka secara buta. Pokoknya ikut Imam Syafi'i, pokoknya ikut Imam Ahmad, Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan, kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Ingat, semua orang itu ucapannya bisa diterima, bisa ditolak, siapa saja. Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadal qabr. Kecuali yang dikubur di tempat ini. Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Masjid Nabawi, beliau bicara. Nih, ucapannya Rasul SAW yang nggak bisa ditolak. Dan kita tidak boleh menjadikan ucapan seseorang, sebuah kelompok, sebuah lembaga sebagai patokan kebenaran. Pokoknya yang dikatakan Ustaz Fulan pasti benar. Anak ikut pokoknya. Nunut sudah. Nanti masuk surga bareng. Nggak boleh. Kalau mau bareng masuk surga sama Nabi SAW. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza sahhal hadits fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih, itu madhabku. Imam Syafi'i, pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi beliau manusia biasa. Imam Malik seperti itu, Imam Abu Hanifah seperti itu, Imam Ahmad pun seperti itu. Maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin mulai belajar sekarang. Mana yang ucapan Nabi SAW, mana yang diajarkan Nabi SAW, ikuti semuanya jamaah, semuanya. Dari sejak tidur sampai bangun tidur. Yang dagang belajar gimana dagangnya Nabi SAW. Yang jadi pegawai belajar. Nabi SAW pernah jadi pegawai. Pernah beliau mengembala kambing, punya orang kambingnya. Pernah beliau berdagang, punya Khadijah barang dagangan. Jadi pegawai. Yang jadi pemimpin belajar. Nabi SAW jadi pemimpin. Yang jadi imam belajar gimana jadi imam yang benar. Kalau tidak,
kita akan banyak salah jalan. Sekali lagi, beliaulah yang pantas diikutin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mau menjadikan idola, biasanya antum akan mencari orang yang tampan, yang gagah. Ketahuilah nggak ada yang lebih tampan dan lebih gagah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara fisik beliau sempurna, secara akhlak beliau sempurna, secara amalan ibadah beliau sempurna. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Di antara semua makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panutan. Bahkan beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah yang paling mulia di antara seluruh anak Adam. Dan aku berkata itu bukan untuk menyombongkan diri, agar kita tahu dengan hak beliau untuk diikuti. Yang mau cari panutanlah kepada yang sudah meninggal dunia. Kepada para sahabat Nabi yang mereka menyampaikan agama Allah ini kepada generasi yang selanjutnya.